Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang semua di X-Space. Yeay, kita udah di level 8 pelajaran pertama. Nah, sebagaimana yang kita udah sampaikan sebelum-sebelumnya, di level 8, 9, 10, kita akan fokus ke kosakata. Pengaplikasian dari konsep-konsep grammar yang kita udah pelajari dari level 1 sampai 7. Oke, jadi kita akan fokus praktek meningkatkan kemampuan kosakata teman-teman. Tapi stop. Kita harus tes dulu kemampuan teman-teman. Kalau belum bisa jawab, ingat jangan dulu lanjut karena nggak akan optimal. Balik dulu ke level 1 pelajaran 1. Pertanyaan yang pertama. Apa itu perfect keluarga perfect lah? Oke, apa itu keluarga perfect? Harus bisa jawab. Berapa ada jenis keluarga perfect? Oke. Apa yang spesial dari past continuous? Oke, bagus. Kalau udah bisa jawab itu dengan baik, kita bisa lanjut. Tapi kalau belum, jangan dulu lanjut ya, karena sekali lagi nggak akan optimal. Karena di level ini kita akan fokus pada kemampuan speaking dan juga kemampuan listening. Dan tentu kemampuan kosakata. Dan untuk melakukan itu, kalian harus sudah benar-benar menguasai 6 konsep grammar kalian. Dan patut saya review ketika kalian membuat kalimat apapun dalam bahasa Inggris, ada 3 hal yang penting, ya kan? Apa itu? Jenis kata atau konsep, apakah dia keluarga verb, apakah adjective, apakah pasif, apakah perfect, apakah continuous, apakah conditional. 6 konsep yang kita udah pelajari dari level 1. Ya kan? Yang kedua adalah jenis waktu. Apakah present, apakah past, apakah future. Dan yang terakhir adalah jenis kalimat. Apakah kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kita udah benar-benar menghabiskan 7 level sebelumnya untuk menguasai dan memahami ini. Oke, jadi kalau belum kalian kuasai dengan baik, jangan dulu lanjut. Oke, tapi kalau sudah, sekarang kita akan lanjut ya. Jadi di pelajaran pertama ini kita akan fokus pada greeting dan introduction. Jadi ini topiknya. Greeting itu artinya salam. Introduction artinya pengenalan. Ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, jeda langsung videonya kapanpun kalian bertemu kosakata baru. Nanti by the way di akhir kita berikan juga akan teman-teman list kosakata yang kita gunakan. Tapi kapanpun kalian merasa bahwa yang kalian dengar atau yang kalian baca itu merupakan kosakata baru, saran saya jeda, tulis dulu kosakata barunya, dan sekalian catat cara baca. Oke, catat cara baca. Sangat penting. Karena akan mubazir kalau kalian tahu katanya tapi nggak tahu cara bacanya. Kalian nggak akan bisa gunakan ketika speaking dan listening. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk level 8, saya akan baca dengan lambat dulu. Oke. Habis itu diikuti dengan baca yang natural speed atau kecepatan normal. Oke, kita mulai ya. Ana. If I meet new people, I always smile. If I meet new people, I always smile. Kalian udah bisa langsung lihat artinya dan juga konsep yang dipakai. Oke? Kalau kalian masih lupa ya tinggal balik dulu. Review. Oke, jadi saran saya jeda ketika menggunakan atau ketemu kosakata baru, catat cara baca dan artinya, lalu praktek ngomong sama saya. Setelah saya ngomong, teman-teman yang ngomong. Oke, biar kemampuan speakingnya meningkat. Oke. Yesterday, I smiled too when I met someone friendly. Yesterday, I smiled too when I met someone friendly. Oke. Perhatikan artinya, perhatikan konsep. Jadi, kalian menggunakan banyak konsep. Dan kalau kalian udah bisa melakukan hal yang sama, kalian juga bisa melakukan banyak berbagai macam jenis percakapan. Ana, I'm very happy to see you today.
I'm very happy to see you today. Present adjective. Oke, kalau lupa ingat balik. Next week I will be happier because my best friend will visit me. Ingat pengucapan harus bagus. Next week I will be happier because my best friend will visit me. Perhatikan arti dan konsep yang digunakan. Oke, dan ingat teman-teman bisa jeda videonya dan belajar ngomong, ikutin saya. Ana lagi. What were you doing when I called you last night? What were you doing when I called you last night? Past continuous. I was reading a book. The book had been finished before, but I read it again. Ingat kalau read itu merupakan verb 2-nya. Verb 1-nya read cara baca. Oke, jadi ingat verb 1, verb 2, verb 3 tulisannya sama, tapi artinya beda. Bukan, tapi cara bacanya beda. Verb 1 read, verb 2 read, verb 3 read. Tulisannya sama ya. I was reading a book. Actually, the book had been finished before, but I read it again. Oke, apa yang dipakai konsepnya. Jadi kalian bisa contek konsep-konsep ini dan buat percakapan kalian sendiri. Dan kalian mempelajari banyak sekali jenis kosakata baru di sini. I have already read that book. Oke, bukan read ya, karena ini merupakan present perfect menggunakan verb 3. Jadi bukan read tapi read, verb 3 ini. Jadi kalian harus ngeh itu. I have already read that book. The book is written in simple English. The book is written in simple English. Itu cara bacanya ya written, bukan written. Banyak orang salah baca, bukan written, tapi written. Present passive, kita menggunakan passive. It was translated into Indonesian last year. Jadi buat teman-teman yang baru belajar, jadi ed, ingat itu dibaca kalau dia berakhiran T atau D. Kita udah bahas ini di level 1. Kalau lupa balik dulu ya. Makanya dibacanya translated. Kalau kalian punya teman dari Singapura atau Malaysia, ada yang kemungkinan bacanya translated. Ed. Jadi orang Malaysia atau Singapura biasanya baca ed di belakang itu ed. Tapi kalau Indonesia, karena kita lebih ke American English, kita bacanya id. Oke, jadi it was translated into Indonesian last year. It was translated into Indonesian last year. Pasif lagi. Lalu Ben bilang apa dia? It will be translated into French soon. It will be translated into French soon. Itu artinya ke dalam. French, nah mudah-mudahan kalian tips writing juga. Kalau nulis nama negara atau nama bahasa harus huruf besar. Kayak ini kan, French-nya huruf besar. If you study hard, you will speak English well. Nah, ini harus kalian bisa nih. If you study hard, you will speak English well. Jika kalian belajar dengan keras, kamu akan bisa ngomong dengan baik. If I studied harder in the past, I would speak better now. If I studied harder in the past, I would speak better now. Pengandaian, second conditional. If I had joined the English club, I would have met many people. If I had joined the English club, I would have met many people. Ingat ya, ini bukan meet. Ini met. Verb satunya meet, double E. Yang verb 2, verb 3 cara bacanya met. E-nya jadi 1. Right now, we are practicing English together. Right now, ingat ini juga nih. Cara bacanya now, bukan no, tapi now. Right now, we are practicing English together. Present continuous itu saja. Tomorrow at this time, I will be practicing again with you. Tomorrow at this time,
I will be practicing again with you. I will have learned many new words by the end of this month. I will have learned many new words by the end of this month. Oke, jadi ketika kalian belajar percakapan ini, oke, kalian harus benar-benar berpikir tentang konsep apa yang dipakai, dan mungkin kalian membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan level ini, oke? Karena kalian harus jeda, kalian harus coba latih ngomong, oke, dan benar-benar menguasai kosakata baru kalian. Ingat, kalau cuma tahu kosakata baru dalam arti cuma tahu tulisannya, tapi nggak tahu cara baca, itu akan percuma. Jadi pastikan juga kalian tahu cara bacanya yang benar, oke? Jadi itu. Jadi ulang-ulang ini sampai kalian bisa bagus. I will have learned many new words by the end of this month. Teliti juga pengucapan S, kayak I will have learned many new words. Diucapkan S-nya. Nah, ini kosakata yang kita pakai. Kalau kalian mau catat silakan. Saya akan scroll. Sekali lagi jeda aja. Kalau kalian pengen nyatet ya, kalian bisa pause videonya. Oke. Kita juga tentu udah baca tadi. Jadi pastikan kalian catat juga cara baca. Nah, ini untuk kata kerja yang kita pakai, kita sekalian kasih tahu kalian verb 1, verb 2, verb 3. Meet, met, smile, smile. Ingat ya, kalau dia berakhiran bukan T atau D, ED-nya nggak dibaca. Jadi bukan smiled ini. Jadi tetap dia smiled. Oke, bukan smiled ya. Jadi smile, smiled. Call, called. Read, read. Finish. Write, wrote, written. Translate, translated. Study, studied. Oke. Studied. Speak, spoken. Ingat, catat cara baca. Jangan malas. Harus rajin. Oke, biar cepat bisa. Practice, learn. Oke, kata sifat yang kita pakai happy, friendly, simple, better. Itu cara bacanya ya, better. Bukan better, better. Dia yang cara pengucapannya itu ada D-nya. New. Oke? Itu ya. Jadi new, better, simple, friendly. Ya, jadi semoga berguna. Jadi kita udah belajar banyak sekali kosakata baru di sini. Jadi sekali lagi jangan buru-buru. Pelajari kosakata barunya. Oke? Dan semangat latihan. Jadi kalau kalian pengen belajar lebih cepat untuk speaking, percakapan, kalian juga bisa DM kami di Instagram di @xspacebali. Oke, kita bisa kasih kalian kelas percobaan gratis. Kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need. Oke, semoga berguna dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye for now.